Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya RR Nimas Anggraeni Lutfia Rahmat dengan NIM K1521054 akan membahas tentang suatu materi yang telah saya ambil dalam rangka memenuhi penugasan UAS mata kuliah Teknik Lingkungan pada program studi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Cundagus Habsyah, Magister Sarjana Arsitektur. Berikut merupakan judul yang saya ambil, yaitu pengolahan limbah B3 medis. Untuk latar belakang dari materi yang akan saya bahas adalah limbah merupakan bahan pembuangan tidak terpakai yang bisa berdampak negatif bagi masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Limbah bisa diartikan sebagai sisa produksi baik dari alam ataupun dari hasil kegiatan manusia. Untuk jenis-jenisnya, limbah dibagi menjadi dua, yaitu limbah berdasarkan sumber dan juga limbah berdasarkan jenis nyawanya. Limbah berdasarkan sumbernya ada limbah domestik dan ada juga limbah pertanian, limbah wisata, dan limbah medis. Sedangkan limbah berdasarkan jenis nyawanya dibagi menjadi tiga, yaitu limbah organik, limbah anorganik, dan juga limbah berbahaya dan beracun, atau yang biasa kita kenal dengan istilah limbah B3. Selanjutnya, permasalahan dari materi PPT saya ini adalah semakin menumpuknya limbah di TPA atau tempat pembuangan akhir, mulai dari limbah biasa sampai limbah B3, dan limbah-limbah tersebut menyebabkan beberapa orang yang sadar akan kebersihan menjadi lebih menaruh perhatian pada pembuangan limbah-limbah itu. Saat ini, kita kebetulan sedang mengalami pandemi COVID-19 yang membuat tumpukan limbah tersebut menjadi lebih banyak dari jumlah yang sebelumnya, terutama dalam bidang medis. Maka dari itu, pada presentasi ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara mengolah limbah B3 medis dengan cara yang tepat dan juga efektif. Saya akan membahas dari pengertiannya terlebih dahulu. Yang pertama, limbah B3. Limbah B3 adalah suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan juga berbahaya. Selanjutnya, limbah B3 medis. Sebenarnya ini sama saja, namun hanya bentuk spesifikasi dari limbah B3 itu sendiri. Jadi limbah B3 medis adalah semua limbah dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair, pasta atau gel maupun gas yang mengandung mikroorganisme yang sebagian bersifat radioaktif. Dan yang terakhir, pengolahan limbah B3 merupakan proses mengurangi dan atau menghilangkan sifat bahaya dan atau racun. Jadi, limbah B3 medis ini memiliki berbagai jenis. Di antaranya yang pertama yaitu limbah yang berpotensi membawa penyakit. Limbah ini bisa berasal dari filter, gaun, sarung tangan, sampai stok agen infeksi dari kegiatan laboratorium. Yang kedua, limbah farmasi. Limbah farmasi ini biasanya berasal dari obat-obatan yang telah kadaluarsa atau tumpah atau juga terkontaminasi, dan juga berasal dari bahan kimiawi dari ruang pasien isolasi. Selanjutnya, limbah radioaktif. Limbah radioaktif ini merupakan sesuatu dari produk terapeutis dan juga analisis in vitro terhadap jaringan atau organ tubuh manusia. Kemudian limbah kimia. Jadi limbah kimia ini berasal dari pekerjaan diagnostik atau penelitian dan juga biasanya berasal dari hasil pembersihan atau prosedur desinfeksi. Untuk jenis limbah yang selanjutnya yaitu limbah umum. Limbah umum ini berasal dari makanan binatang non-infeksius dan juga limbah cuci materi yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Dan ada juga limbah patologis. Jadi limbah patologis ini adalah limbah yang berasal dari jaringan, organ, bagian tubuh, bahkan sampai cairan tubuh manusia.
Dan ada juga kontainer di bawah tekanan. Kontainer ini berbentuk tabung yang di dalamnya mengandung gas dan juga aerosol yang bisa meledak bila mengalami kerusakan. Dan yang terakhir ada benda-benda tajam pastinya. Jadi benda-benda tajam ini kita sudah sangat sering melihatnya di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti jarum suntik atau dalam istilah Inggrisnya disebut dengan syringe, jarum, pisau, kaca pecah, gunting kuku, dan lain sebagainya. Saya memiliki materi tambahan sedikit mengenai limbah kimia, yaitu manfaat dan cara pengolahannya. Yang pertama, contoh limbah kimia asam-asam kromik. Asam-asam kromik ini bisa kita gunakan kembali untuk membersihkan peralatan gelas di laboratorium. Yang kedua, logam, merkuri, dan manometer. Jadi ketiga limbah kimia ini kita bisa langsung kumpulkan supaya bisa segera didaur ulang. Dan yang ketiga, larutan pemrosesan radioaktif. Larutan ini banyak yang mengandung silver, jadi mereka bisa direklamasi dengan cara elektrostatis. Materi selanjutnya adalah sifat dari limbah B3 medis. Di antaranya yaitu yang pertama, mudah meledak atau eksplosif. Bentuk dari sifat ini adalah limbah bahan eksplosif dan juga limbah laboratorium, salah satunya yaitu asam perikat. Yang kedua, mudah menyala atau flammable. Bentuknya bisa dari pelarut benzena dan juga pelarut aseton dari pembersihan logam dan laboratorium. Dan yang ketiga, karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik. Untuk penjelasannya sendiri, karsinogenik merupakan sifat yang bisa mempengaruhi sel kanker, dan untuk teratogenik adalah sifat yang bisa mempengaruhi pembentukan embrio, dan untuk mutagenik adalah sifat yang bisa mempengaruhi perubahan kromosom pada makhluk hidup. Untuk pengelolaan limbah B3 medis, kita tidak bisa langsung mengelolanya dengan cara sesuka kita, karena langkah-langkah tersebut telah diatur dalam peraturan pemerintahan resmi, lebih tepatnya pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 yang berbicara tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Isinya berikut. Yang pertama, limbah farmasi jumlah besar harus dikembalikan ke distributor, sedangkan limbah farmasi dengan jumlah yang kecil harus segera dihancurkan. Yang kedua, limbah kimia cair harus disimpan di dalam kontainer yang kuat. Dan yang ketiga, limbah infeksius perlu disterilisasi terlebih dahulu sebelum akhirnya dibakar. Selanjutnya, limbah sitotoksik. Limbah sitotoksik ini harus diolah secara khusus sebelum akhirnya dibuang. Dan yang terakhir, kita dilarang keras untuk membuang langsung limbah medis cair ke saluran pembuangan. Ketika kita salah dalam mengelola limbah B3 medis, tentu akan timbul suatu konsekuensi atau resiko yang tidak jarang akan membahayakan kehidupan kita sebagai manusia. Contohnya saja, ketika kita membuang jarum suntik sembarangan, kita bisa mengalami luka atau sayatan, dan kita juga akan terkena racun yang berbahaya. Selain itu, kita bisa terkena luka bakar kimiawi. Dan tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi peningkatan polusi udara karena beberapa dari limbah B3 medis itu diolah dengan cara dibakar. Dan selanjutnya kita juga bisa terkena paparan radiasi yang berlebihan, dan bahkan peningkatan resiko penyakit berbahaya pada diri kita juga akan terjadi, contohnya seperti HIV, hepatitis, dan lain sebagainya. Karena di awal tadi saya sudah menyebutkan bahwa kebetulan sekarang kita sedang mengalami pandemi COVID-19, dan itu sangat berhubungan dengan materi yang saya bahas ini, yaitu medis. Maka dari itu saya mengambil sedikit materi tentang bagaimana penanganan limbah B3 COVID. Menurut surat edaran pemerintah nomor 2 SP.234/Humas/PP atau peraturan pemerintah HMS.3/7/2021
Berbicara, Menteri LHK atau Menteri Lingkungan Hidup dan Kesehatan Siti Nurbaya menjelaskan terdapat 3 langkah utama KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kesehatan dalam menangani limbah B3 medis COVID ini. 3 langkah utama tersebut adalah: yang pertama, memberi dukungan relaksasi untuk Fasiankes. Yang kedua, memberi dukungan sarana. Dan yang ketiga, melakukan pengawasan. Untuk lebih jelasnya, pada langkah yang pertama tadi yaitu KLHK memberikan dukungan relaksasi untuk Fasiankes. Jadi maksudnya adalah penanganan ini dilakukan dengan cara memberikan Fasiankes atau fasilitas pelayanan kesehatan dukungan relaksasi kebijakan, terutama bagi mereka yang belum memiliki izin. Mereka diberikan dispensasi operasi dengan syarat insinerator suhu 800 derajat Celcius dan diberikan supervisi. Langkah yang kedua yaitu KLHK memberikan dukungan sarana. Hal ini dikarenakan kapasitas memusnahkan limbah B3 medis itu masih sangat-sangat terbatas. Sarana pengelolaan limbah medis saat ini masih terpusat di Jawa, yakni lebih kurang sekitar 78%. KLHK sejak 2019 telah membantu sebanyak sekitar 10 unit insinerator dengan kapasitas 150 kg per jam dan juga 300 kg per jam. Dan untuk langkah yang ketiga alias langkah yang terakhir yaitu KLHK melakukan pengawasan. Jadi pengawasan ini dilakukan di mana pada waktu tersebut masih dalam fase pengawasan untuk pembinaan dan belum sampai ke penegakan hukum pidana. Jadi pesan utamanya kita dilarang membuang limbah medis ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Nah, akhirnya kita sampai di tahap kesimpulan di presentasi saya. Jadi kesimpulan dari PPT saya ini adalah ketika kita selesai menggunakan suatu alat atau benda medis, kita tidak bisa sembarangan membuangnya. Terdapat langkah-langkah tertentu yang harus kita lakukan. Terlebih jika itu adalah limbah B3, seperti saat kita membuang jarum suntik, kita harus mengumpulkannya dalam satu kotak, atau bahkan kita bisa menulisinya benda tajam seperti itu supaya kita tidak melukai orang lain. Maka dari itu sangat dianjurkan bagi kita supaya lebih peka terhadap lingkungan sekitar, baik itu untuk alam ataupun untuk sesama manusia. Dengan begitu kita bisa menciptakan kenyamanan dan juga keamanan dalam hidup bersosial satu sama lain. Berikut merupakan referensi yang telah saya ambil. Mungkin cukup sekian materi yang saya bahas pada presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Cundakus dan teman-teman semua. Apabila terdapat salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.